Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala syaikhul musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fana bi hidayati wa ja'alna min barakati wa sirri wa nurri wa barakati wa khilafati amin. ثم الحضرة شيخ شعب الدرجة شيخ محمد الزبير شيخ عبد الرحمن محمد بن ناسين شيخ جمعية الجماعة المسلمين شيخ مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الله بسم الله ورسوله وشهد الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun faminal wajibi khamsu salawatin fil yawmi wal laylah. Halaman 26. Tentang waktu sholat. Sebetulnya di Safinatun Najah itu sudah pernah dibahas, tapi hanya sedikit. Nah, di Sulam Taufik ini diperjelas lagi. Terus kemudian apakah ilmu yang sudah dipelajari itu apa istilahnya ya, percuma atau sia-sia kalau dipelajari lagi? Tidak. Bahkan kalau ilmu yang sudah dipelajari tapi dipelajari lagi itu tambah mantep, tambah cekak. Sama seperti makan. Jam 1 sudah makan nasi dan lauk pauknya. Nah, terus kemudian jam 2 makan lagi. Apakah kemudian yang jam 1 itu pelua? Nah, kan tidak. Pasti ekakan kia. Tapi karena berjalannya waktu, yang makanan yang jam 1 itu ya sudah diproses oleh tubuh sehingga menjadi ya tenaga, menjadi energi, menjadi vitamin. Jadi dikelola untuk tubuh. Makanya kan lapar itu kan bukan kadang ya, ada waktunya lapar, ada waktunya tidak lapar atau kenyang. Sama seperti ilmu. Ketika ilmu itu sudah pernah dibahas tapi lama tidak dibahas lagi, ya kadang lupa kan ya. Kadang lupa, kadang apa. Makanya dibahas lagi biar tidak lupa lagi. Ini juga berkaitan dengan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang orang-orang yang mukallaf. Apa itu orang mukallaf? Orang yang berakal. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Salah satunya, ciri-cirinya itu ketika waktu sholat itu. Kok bisa? Apa hubungannya waktu sholat dengan orang yang berakal? Ya berakal kan mikir ya. Berakal memikir. Dan waktu sholat itu ada batasnya, ada mulainya, ada selesainya, kan gitu. Orang yang berpikir atau orang yang punya akal itu pasti minimal tahu dan bisa berhati-hati ketika dia dalam waktu sholat. Contoh gimana? Contoh perjalanan dari sini jam 5 mau ke alun-alun, sedangkan dia masih belum sholat asar. Adam contoh mau jalan ke alun-alun, tapi Adam masih belum sholat asar. Ini kira-kira nutut apa enggak yo? Nyampe tujuan tapi saya belum sholat asar, kira-kira nutut apa enggak? Ini kan mikir ya enggak? Bilang kira-kira ini kan mikir. Nah terus kalau kayak gitu gimana solusinya?
Solusinya sholat dulu. Sholat dulu di sini, sholat asar, baru jalan. Perkara nanti nyampe nya sebelum maghrib atau setelah maghrib, ya aman sudah, karena sudah mengerjakan sholat asar. Ini kan orang ngebrakal ini, orang yang berpikir. Entah berakal ya mungkin barbar, los boy, los aja. Zuhur antara matahari di tengah sampai tergelincir, tapi dilakukan ketika matahari terbenam. Ini kan apa istilahnya, ya di luar kewajiban atau bahkan dilarang. Jadi seperti pembahasan yang kemarin, ketika kita melakukan hal yang wajib, sekaligus kita juga meninggalkan hal yang haram. Kedingaki. Ketika kita melakukan hal yang wajib, itu juga sekaligus kita meninggalkan yang haram. Juga sebaliknya, ketika kita meninggalkan yang haram, itu juga sekaligus kita melakukan yang wajib. Gitu ya. Maksudnya apa? Hal-hal yang haram, ya sholat bukan pada waktunya. Terus sholat pada waktunya, itu kan yang wajib. Nah, gitu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Terus kemudian di situ ada uzur. Uzur itu apa? Halangan. Halangan itu apa? Halangan yang diperbolehkan dalam syariat. Bukan halangan haid itu ya, bukan halangan haid. Tapi uzur halangan yang diperbolehkan dalam syariat. Nah, contoh gimana? Contoh dalam sholat. Kenapa? Uzur dalam sholat. Contohnya apa? Apa kemarin yang di Safinatun Najah? Kedingaki. Uzur dalam sholat yang pertama itu tidur. Yang pertama tidur. Contoh, sebelum zuhur kita tidur. Kedingaki. Sebelum zuhur kita tidur. Terus masuk sholat zuhur, kita belum bangun, masih tidur terlelap. Sampai masuk waktu asar. Nah, waktu asar kita bangun. Nah, terus status sholatnya itu apa? Nah, status sholatnya itu gimana? Kondisi sholatnya itu gimana? Cara sholatnya itu gimana? Kedingaki. Yang pertama itu kan karena uzur, kan karena halangan. Yang pertama itu dikodok, diganti pada besok harinya. Besok harinya. Contoh, hari ini Senin, tadi tidur waktu duhur. Nah, besok Selasa sholat duhurnya 2 kali. Yang pertama sholat duhur yang besok fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua yang mengganti itu kodoan lillahi ta'ala. Nawaitu usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Sholatnya sama, 4 rakaat dan lain-lain. Itu karena tidur. Artinya ya tidak sadar. Kalau kelepan dibangunkan atau bangun tapi tidur lagi, itu lain, bukan uzur tapi sengaja.
Nah, kalau sengaja itu ini bukan uzur lagi dan bukan diperbolehkan tapi haram, sengaja meninggalkan sholat. Itu ya bisa dipahami ya. Terus yang kedua yaitu lupa. Lupa ini bisa dalam keadaan terjaga atau bangun. Kalau tidur kan dalam keadaan tidak terjaga. Kalau lupa ini apa biasanya yang membuat lupa itu? Terlalu sibuk. Tidak ada. Sekarang itu sudah speaker tak santak sudah. Bahkan ngaji tarhim itu setengah jam, 1 jam sebelumnya itu ada. Kayak ini berapa jam? Setengah jam sudah ngaji. Masa mau lupa sholat kan gitu? Sudah diingatkan dulu. Yang banyak kemungkinan ya tidur itu tadi.